Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa di dalam renungan harian MSC pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita tidak bisa dilepaskan dari hukum dan perintah. Kita mengenal ada begitu banyak hukum dan perintah yang tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan kita. Kita mengenal bahkan hukum-hukum dan perintah keagamaan yang tidak hanya mengatur hubungan kita dengan sesama kita, tetapi terutama bagaimana hukum itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita mengenal istilah golden rules, hukum-hukum emas. Bacaan kitab suci yang mau kita renungkan pada hari ini berbicara tentang golden rules, hukum-hukum emas. Inti dari golden rules itu adalah hukum kasih, perintah untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Mari kita melihat apa yang dikisahkan di dalam Injil. Seorang ahli Taurat berjumpa dengan Yesus dan terlibat dalam percakapan dengan Tuhan Yesus. Ahli Taurat adalah kelompok elit orang-orang Yahudi yang memang membaktikan diri mereka untuk mempelajari hukum-hukum keagamaan orang Yahudi dengan sangat-sangat teliti. Dia tentu mengenal begitu banyak hukum-hukum orang Yahudi. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengajukan satu pertanyaan yang sangat penting. Hukum mana yang terutama? Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan jawaban Tuhan Yesus yang sangat bijaksana. Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengacu kepada apa yang diatur di dalam hukum Taurat. Bagi Yesus, hukum yang pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan. Jawaban Yesus mengacu pada kata-kata yang termuat di dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kehidupan kita dibaktikan untuk mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Apakah ada sesuatu yang ditambahkan pada Tuhan lewat kasih kita? Tidak tentunya. Ternyata mengasihi Tuhan merupakan jawaban kita kepada Tuhan sendiri, tanggapan kita kepada Tuhan sendiri yang telah pertama-tama mencintai dan mengasihi kita. Kita hanya bisa mencintai dan mengasihi Tuhan secara utuh jika kita mengalami dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Hukum yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah mencintai sesama kita. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengacu kepada apa yang dikatakan di dalam kitab keagamaan orang Yahudi, di dalam Imamat 18 ayat 19. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Tersirat di balik kata-kata itu sebenarnya mengasihi diri kita sendiri. Dan memang salah satu bentuk konkret dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi atau mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri berarti menghargai, memberikan yang terbaik untuk diri kita yang merupakan ciptaan Tuhan yang paling berharga. Diri kita yang merupakan tanda dan sarana kehadiran Tuhan. Tetapi bentuk lain dari mencintai Tuhan adalah mencintai sesama kita. Kenapa kita harus mencintai sesama kita? Karena kita yakin bahwa semua orang dicintai oleh Tuhan, siapa saja. Dan karena semua orang dicintai oleh Tuhan, maka satu kewajiban bagi kita untuk saling mencintai. Jadi kasih kepada Tuhan mengalir di dalam hidup kita sehingga kita mampu untuk mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, dan juga untuk mencintai orang lain dan menghargai orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hukum emas ini kedengaran sangat indah, tetapi di dalam praktek terkadang sulit untuk dibuat. Jadi pertanyaannya bagi kita, inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari permenungan kita hari ini? Saudara-saudara yang terkasih, kasih merupakan sebuah perjumpaan. Mencintai itu berarti berjumpa. Kita tidak mungkin mencintai Tuhan
tanpa ada sebuah perjumpaan yang dekat dengan Tuhan. Hal yang sama juga, kita tidak mungkin mencintai sesama kita tanpa sebuah perjumpaan yang personal dengan sesama kita. Biarpun di dalam kenyataan kita tahu bahwa perjumpaan kita itu selalu terbatas, dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Kita tidak mungkin sekaligus bisa menjangkau semua orang, mencintai semua orang atas cara yang sama. Tentu cinta kita akan semakin efektif, intensif dengan siapa? Dengan orang-orang yang perjumpaan kita dengan mereka pun sangat efektif dan intensif. Mencintai berarti berjumpa. Tidak ada kasih tanpa perjumpaan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita diajak untuk menemukan dan menciptakan ruang-ruang perjumpaan di dalam kehidupan kita. Ruang-ruang perjumpaan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Agar dari dalam ruang perjumpaan itu bertumbuhlah kasih yang sejati, kasih kepada Tuhan. Karena di situ ada ruang perjumpaan dengan Tuhan, kasih kepada sesama. Karena di situ ada ruang perjumpaan dengan sesama kita. Semoga